Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Nah, kita mulai karena sudah jam 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ya perkenalkan nama saya Andik Purwanto ya. Dalam hal ini adalah sebagai tutor atau pembimbing lah ya namanya pada mata kuliah PKM atau pemantapan kemampuan mengajar. Dan barangkali secara asinkronus atau melalui e-learning UTACID kita sudah berinteraksi Bapak Ibu sekalian ya. Dan di dalam PKM ini itu sedikit berbeda pelaksanaannya ya. Karena apa? Karena nanti kita akan ada tambahan selain Bapak Ibu beraktivitas dalam e-learning UTACID, maka nanti akan ada tambahan interaksinya dalam tutorial webinar. Nah, itu ya. Dan sengaja pada pertemuan pertama ini saya mengambil hari Kamis jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita sepakati kira-kira mau masuknya jam berapa. Kalau di WA grup tadi itu ada teman kita yang waktu Indonesia Tengah, sehingga di sana sudah jam 4 sore. Jadi kalau jam 4 sore kita mulai, selesainya jam 6 sore kan gitu ya. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada prosesi pembimbingan ini
Kita tidak setiap minggu akan bertemu secara webinar seperti ini. Ya, webinar ini akan kita ketemu pada sesi 3, 6, dan 7. Nah, itu ya. Itu prosesi untuk kegiatan webinar kita. Nah, mari mungkin awal ini kita saling perkenalan terlebih dahulu. Ya, saya awali dari Pak Aswar Rusdi. Siapa? Hadir. Ya, hadir Pak ya. Ya, Pak. Pak Aswar, kalau boleh tahu posisi di mana nih Pak? Saya lagi di rumah, Kak. Saya berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, dari Ketapang, Kalimantan Barat ya. Nah, salam kenal Pak Aswar ya. Iya, Pak. Salam kenal. Dan Kebetulan di tempat nah, kami waktu Indonesia Barat, jadi aman, Pak. masih aman ya, masih Apa? WIB ya. Iya, Kalimantan Barat kan masih WIB. Ya, iya, nggak Pak. apa-apa. Dan dinasnya di mana Pak? Bekerjanya? Saya di SMP Negeri 2 Ketapang, Pak. SMP Negeri 2 Ketapang. Mapelnya pasti IPA ya? Iya, Pak. Ya, pasti IPA. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti Bapak bisa praktek kalau gitu. Iya, Pak. Ya, kasih Pak Siap, Pak. Aswar. Makasih, Pak. Itu kameranya nggak bisa dibuka, Pak? Baru saya matikan. Ini, Pak. Nampak enggak, Pak? Eh, Pak, wajah Bapak nggak ada masalahnya. Kamera Saya saya sini. jelek, Pak. Buram. Oh gitu. Karena Iya. backgroundnya yang tampil Iya, iya, duluan iya. malah. Iya, 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 iya. Mungkin Iya, Pak. backgroundnya dimatikan nanti Bapak bisa. Bentar. Oke, Iya, saya Pak. Siap. lanjutkan ya. Selanjutnya Pak Bayu Ihsanuddin. Salam kenal Pak. Ya Pak, salam kenal. Ya, Pak Bayu posisi di mana Pak? Ini sedang di rumah sekarang. Di mana rumahnya Pak? Di Madiun. Madiun, Jawa Timur. PIB Ya. berarti ya? Oke, berarti untuk jam-jam segini nggak ada masalah berarti ya? Jam 2 gitu mungkin. Ya ini tadi Nah, sebetulnya ada kegiatan tapi enggak dilonggarkan untuk kegiatan yang sekarang. oke, ya ya. Pak Bayu sudah ngajar? Sudah. Di mana ngajarnya? Kalau saya ngajarnya di PKPPS sih sebetulnya. Jadi di sekolah tapi masih kesetaraan gitu. Oh gitu. Yang Ya, diajar mapel apa Pak? IPA. IPA ya. Ada siswanya Pak ya? Ada, siswi juga ada. Berapa orang Pak siswa yang Bapak kelola sekarang? Sekitar berapa ya? 40-an anak insyaallah. 40-an ya. Itu Ya. berjenjang ya tentunya ya. Ada kelas Ya. berapa? 7, 8, 9? 89, ya. 8, 9. Oke, aman berarti prakteknya Pak ya? Oke. Ya, makasih Pak Bayu. Dari Madiun. Saya lanjutkan Ibu Kartika Indriati. Selamat sore Pak. Sore. Halo, ya saya Pak. Ya, saya Kartika Indriati Pak dari Kota Depok, Jawa Barat. Oke. Dari Kota Depok, Jawa Barat. Kebetulan bertugas di SMK Cipta Insani Mandiri. Oh ya. Mapelnya apa Bu? IPA Fisika Pak. Alhamdulillah kalau masih sesuai dengan Iya. bidang. Sedang di kantor Iya, ini Bu? Iya Pak, betul. Kalau webnya turun ke jam 2, Nggak ganggu masalah nggak? Pak, nggak masalah. Nggak Nggak masalah masalah ya. Pak. Baik, baik. Iya. Karena kasihan ada yang Indonesia Timur ternyata. Oh Indonesia ya, Tengah. nggak apa-apa Pak, nggak Ya. masalah.
Ya Iya. mungkin ini aja ya. Oke, Ya, makasih sudah dapat Bu izin tugas belajar, Kartika. Pak. Aman. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Roni Bahaudin. Selamat sore Pak Roni. Suaranya belum muncul Pak Roni. Mungkin Ketiga. Cek. Ketiga. oh saya. Halo Pak Roni. Halo Pak. Ah ya. Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Roni Bahaudin. Saat ini domisili di Sumedang, Jawa Barat Pak. Oh dari di Sumedang, Jawa Barat ya. Betul. Sudah mengajar Pak? Saya sebenarnya mengajarnya bukan di sekolah Pak, punya lembaga Hah? bimbingan belajar sendiri. Jadi Ya. karena memang dulunya sempat kuliah di fisika, jadi mau RPL melanjutkan di UT. Oh gitu. Oke. Iya. Ya. Tapi saya Bimbel ya. mengajarnya di bimbingan belajar itu untuk SMP SMA, pelajaran yang saya ajar itu matematika, fisika, sama kimia. Oh gitu. Anu ya, rombong diambil semua ya. Iya Pak. Bimbelnya ada ruang kelasnya Pak? Ada Bapak, ada ruangan kelas. Ada ya. Nanti gimana caranya dimodifikasi lah ya. Oke, Boleh, Pak. Mas Roni Bahaudin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, selanjutnya Ibu Sarah Nur Aisyah. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Aisyah, sekarang berdomisili di Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi. Ya, sudah mengajar, Bu? Sudah kebetulan mengampu mata pelajaran IPA Fisika. IPA Fisika, berarti di SMP ya? SMP Ya. sederajat? Ya. Baik. Ya, makasih, Bu Sarah. Ya, Pak. Selanjutnya, ini yang baru masuk ada Pak Rizal Erdunggiu. Sore Pak. Pak Rizal, mic-nya bisa dihidupkan Pak? Itu masih mute mic-nya. Belum bisa ya? Oke. Masih mute. Cek. Oke, masuk Pak. Lanjut Pak Eko. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Dunggio. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pawian Pantai. Untuk sekarang saya mengajar IPA untuk kelas 9. Kelas 9. Itu di mana itu Pak? Saya bertanya-tanya itu. Provinsinya apa Pak? Jadi Pawian Pantai itu berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bua Lemo, Provinsi Gorontalo. Oh, Gorontalo. Waktu Indonesia Tengah berarti Pak ya? Iya. Kalau tuwebnya minggu depan, tuweb ketiganya ya. Tuweb ketiganya di jam 2 waktu Indonesia Barat bisa Pak? Tuwebnya jam 2 Indonesia Barat. Boleh. Berarti jam 3 di sana. Ya, jam 3 di sini di Gorontalo. Ya. Bisa Pak ya? Supaya Bapak bisa. terlalu malam gitu maksudnya. Iya, boleh. Ya, jadi tuweb kedua atau pertemuan ketiga nanti Bapak Ibu kita set di jam 2 lah ya untuk waktu Indonesia Barat ya, biar teman-teman kita bisa ikut semua gitu. Oke, makasih Pak Rizal. Kemudian Ibu Mailasari.
Halo, iya Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya masih ada tugas, jadi saya sambi ya Pak. Masih ada tugas Boleh, piket boleh, di sekolah. silakan. Ya, kenalan aja dulu, Bu. Iya, iya Pak, jadi kebetulan karena sekolah saya masuknya siang, jadi mulai dari jam 1 sampai setengah 6, jadi mohon maaf disambi sampai apa? Disambi piket, disambi mengajar ya Pak. Mohon maaf Pak. Iya, Ya, iya. saya Mela Sari dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya mengajar di MTS Attaqwa 06 Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi. Ngajar kelas berapa, Bu? Kebetulan saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Oh, siap, siap. Oke, Iya, Pak. makasih Ibu Maila Sari. Ya, Bapak Ibu sama-sama, Pak sekalian, Andi. nah, sudah semua ya dipanggil ya. Jadi memang UT ini hebatnya adalah mampu menyatukan kita itu dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam satu ruang meeting bersama begitu ya. Jadi kita bisa bertemu pada ruang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk mengambil tangkap layar. Kita akan foto bersama. Bisa dihidupkan mungkin kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, Pak Roni mungkin bisa Mas Bayu, oke. Bisa dihidupkan. Kita foto bersama dulu sebagai bukti kehadiran kita. Ini sebenarnya mahasiswanya banyak ini, ada 14, tapi baru bergabung 7 orang. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini sudah tergabung di WA Group ya, yang saya share, karena supaya nanti memudahkan komunikasi atau memudahkan kalau ada masalah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian bisa mengambil posisi yang ya Pak Rizal. Untuk sekarang saya Pak, saya kan tidak menggunakan WhatsApp, jadi bisa saya mendapatkan info langsung lewat email Pak. Soalnya kendalanya saya memang sekarang belum Pak. Oke, aman Pak, bisa Pak. Nanti saya kirim WA-nya ya. Kirim lewat email Bapak. Nanti kalau ada info. WhatsApp. Ya, HP. Bisa Pak, nanti kita kondisikan untuk Bapak. Saya kirim lewat email ya, email yang terdaftar di UT ya. Atau di e-learning juga bisa komunikasinya. Baik Bapak Ibu, kita foto bersama 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, jika memang Bapak Ibu terkendala dengan jaringan, silahkan mungkin Bapak Ibu bisa mematikan videonya. Tetapi harapan saya Bapak Ibu tetap menyimak apa yang akan kami jelaskan supaya Bapak Ibu bisa menjalankan PKM ini dengan sesuai dengan apa yang diminta ya. Jika ada kendala jaringan, boleh Bapak Ibu mematikan videonya karena siapa tahu videonya terlalu berat sehingga jaringan penerimaan di Bapak Ibu nanti terkendala. Dan juga saya mohon nanti ya ini saya tunjuk aja lah mungkin Bu yang bisa screenshot ya ketika saya nanti memberikan materi Bapak Ibu saya minta ada screenshot dari pihak mahasiswa supaya itu bisa kita jadikan sebagai bukti dan bisa nanti diserahkannya lewat ini aja ya, lewat lewat WA Group. Bapak Ibu sekalian, izin saya mau share materi ya. Pertama, nah ini Bapak Ibu sekalian, tentunya
sudah semuanya mengakses e-learning UTACID. Ya, saya hanya menjelaskan. Di sini ada video yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada petunjuk pelaksanaannya, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti secara detail. Bapak Ibu bisa baca di sini, ya. Saya tidak akan lari dari sini karena ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu bisa menjalankannya, ya. Nah, PKM, kenapa pertanyaan saya tadi di awal waktu perkenalan Bapak Ibu sudah mengajar atau belum? Itu karena mata kuliah PKM ini adalah mata kuliah yang memang diterapkan atau dilaksanakannya di kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi di kelas Bapak Ibu. Jadi bukan, kalau belum punya kelas, tentu usaha pertama adalah Bapak Ibu mencari kelas. Nah, tadi ada beberapa rekan kita yang mengajarnya di bimbingan belajar. Tidak apa-apa, asalkan ada bentuk kelasnya, nanti bisa saja bimbingan belajar itu menjadi kelas. Ya, tentu mungkin saat prosesi pengambilan video nanti si anak harus menggunakan seragam sekolah, gitu ya, terus pakai seragam sekolah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin bagian atas ini bercerita tentang apa itu PKM, ya. Tentu Bapak Ibu sudah paham lah ya hakikat PKM itu apa. PKM itu hakikatnya adalah melatih dan membekali Bapak Ibu untuk memiliki kemampuan menyelenggarakan, ya, menyelenggarakan ya proses pembelajaran di sekolah, ya, dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu tujuannya. Nah, diharapkan setelah Bapak Ibu menyelesaikan PKM ini, ya ini ada 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca lah ya. Kalau saya bacakan ya percuma aja. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mata kuliah PKM ini ya sifatnya praktek. Artinya kalau praktek itu semua penilaian diambil dari proses praktek. Tidak ada ujian tertulisnya, Bapak Ibu. Ya, seneng ya? Nggak ada ujian tertulisnya, nggak pusing. Jadi semua aktivitas Bapak Ibu harus tercatat di e-learning UTACID. Jadi itu penekanannya, ya. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengerjakan 8 RPP. Nah, ini juga sebenarnya karena Bapak Ibu ini sudah mengajar semua, tentu sudah punya 8 RPP ini. Ya. Biasanya kan di awal pertemuan itu Bapak Ibu diminta untuk membuat RPP untuk 1 semester. Itu tinggal ngumpulin aja berarti kan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu wajib melakukan atau menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Ya. Atau 8 RPP yang harus Bapak Ibu kerjakan mulai dari minggu ini Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengakses e-learning-nya jauh-jauh hari pasti sudah tahu. Ya, tidak akan berbeda yang saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengajar, ada belum praktek, nunggu-nunggu perintah, maka masih ada waktu hari Jumat dan Sabtu. Silahkan nanti untuk praktekkannya. Ya. Berapa lama prakteknya? Nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Cukup 1 JP saja. 1 jam pelajaran.
Ya, kalau di SMP itu biasanya 40 menit. Kalau di SMA itu biasanya 45 menit. Ya, nah itu. 1 JP saja Bapak Ibu. Artinya RPP Bapak Ibu juga hanya untuk 1 JP. Ya. Jadi kegiatan pembelajarannya, rancangannya itu 1 JP, pelaksanaannya juga 1 JP. Nah, itu ya. Nah, penekanannya apa? Nanti ada di bawah ini akan saya jelaskan ya Bapak Ibu sekalian, penekanannya ini secara rinci. Nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan 8 RPP mulai dari sesi 1 sampai dengan 7 dan 2 RPP untuk ujian praktek PKM ya dan juga menyusun laporan PKM. Itu harapannya di sesi ke-8 ini sudah selesai semua. Ya, dan semua itu harus terdokumentasikan di e-learning UT ACID. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, secara rinci apa? Nah, ini secara rinci Bapak Ibu. Ya, secara rinci nanti Bapak Ibu itu pekerjaannya ini. Pada sesi 1 ini sudah mulai tanggal 14 ya Bapak Ibu ya. 14 Oktober 2024. Ini berarti sesi 1 plus TWEB. Nanti Bapak Ibu, ini kan TWEB-nya hari ini, hari Kamis. Ya. Ada 2 tugas, yaitu tugas 1A tentang praktek keterampilan bertanya, tugas 1B tentang keterampilan memberi penguatan. Nah ini. Ya. Jadi nanti pada sesi pertama minggu ini Bapak Ibu sudah harus menyusun dan mengunggah RPP 1A dan 1B. Kemudian mempraktekkan RPP 1A dan 1B serta mengunggah link video pelaksanaan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu melakukan kegiatan praktek RPP harus divideokan. Ya, selama kalau SMP 40 menit, kalau SMA 45 menit. Nah, kemudian video itu tak usah diedit. Pokoknya Bapak rekam dari awal sampai akhir, kemudian upload di Google Drive masing-masing. Nanti link Google Drive-nya Bapak Ibu sertakan ya dalam laporannya. Nah, jadi itu. Jadi nanti akan ada 8 video Bapak Ibu. Dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Itu nanti akan ada 8 video ya. Tolong dicatat ya. Jadi setiap minggunya Bapak Ibu wajib melakukan perekaman video. Nggak usah diedit, biarkan saja. Kemudian diupload di Google Drive masing-masing. Kemudian linknya di-share dalam tugas ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Pak, Ya. Pak, saya mau tanya itu Pak tentang sesi 1 plus web 1. Kan untuk yang RPP 1A sama 1B itu kan sudah dilaksanakan, sudah membuat video pembelajaran. Berarti 40 menit dalam 1 JP, karena ini ada 2, perintah kan ada 2, 1A sama 1B, berarti dia 2 perlakuan yang berbeda. Nah, 2 perlakuan yang berbeda ini dikirim di upload link video ini kita ambil di upload melalui YouTube atau kita kirimkan melalui Google Drive. Ya, itu aja Pak Ringo. Pertanyaannya? Iya Pak, iya. Baik, saya jawab ya Bapak Ibu. Jadi benar yang disampaikan beliau. Nanti atau kalau Bapak Ibu sudah melakukan prosesi perekaman,
RPP 1A dan 1B, tentu 1A dan 1B itu topiknya yang dibicarakan tidak boleh sama. Misal, sama-sama pengukuran. Ya, ini materi fisikanya ya kita ambil. Mungkin babnya itu tentang pengukuran. Pada RPP 1A, Bapak pengukuran besaran panjang. Pada 1B, Bapak pengukuran besaran waktu misalnya. Itu sudah berbeda. Yang diharapkan seperti itu. Jadi tidak boleh sama. Misalkan 1A, 1B sama-sama pengukuran besaran panjang. Nggak boleh. Ya, harus berbeda topik yang dipraktekkan. Termasuk di sini ada keterampilan bertanya dan keterampilan memberikan penguatan. Gitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan video 1 JP, ya, yang bisa 40 menit, bisa 45 ya. Kalau SMP itu 40 menit biasanya, kalau SMA itu 45 menit biasanya. Nanti Bapak Ibu pilih yang mana, silahkan sesuai dengan penempatan tugasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu boleh upload di Google Drive masing-masing. Nanti Google Drive-nya itu kan ada fasilitas share Google Drive, share file. Nah, itu boleh lewat situ Pak Rido. Atau ketika Bapak Ibu sudah upload ke YouTube masing-masing, jadi link YouTube-nya yang di-share, boleh Pak. Jadi silahkan Bapak Ibu mau upload di Google Drive boleh, atau upload di di YouTube juga boleh. Begitu ya. Oke. Ini nampaknya langsung banyak pertanyaan ini. Pak Roni, silakan Pak Roni. Iya. Boleh reset Terima ya kasih, kalau Pak. bertanya. Ya. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Yang pertama tadi untuk yang bimbingan belajar itu dikatakan kelas itu ada syarat minimal siswa tidak di dalamnya. Terus yang Ya. kedua, ini kan sesi 1 ini kalau kita tuton itu kan waktunya 2 minggu Pak ya, kalau di Ya, tuton gitu ya. betul. Nah, apakah sesi 1 di PKM ini juga 2 minggu sehingga masih ada waktu sampai minggu depan? Atau cuma tinggal tersisa waktu hari Kamis dan Jumat, Jumat dan Sabtu ini saja gitu? Karena Ya. jujur saya belum mulai apa-apa Pak gitu kan. Tadinya sempat kepikiran kalau bimbel nggak bisa saya harus mengajukan praktek di sekolah terdekat gitu kan gitu. Tadinya mau minta arahan di sini. Mungkin itu aja Pak Andik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang di sekolah nggak ada masalah ya, terserah, bisa dipraktekkan. Nah ini yang bimbel ini, yang dikatakan ruang kelas itu ya ada papan tulisnya, ada kursinya, ada mejanya untuk guru gitu ya. Nah, itu ruang kelas. Nah kemudian berapa jumlah minimal pesertanya? Ya Bapak kalau pesertanya ada 10 juga boleh Pak, satu kelas itu. Silahkan dipakai. Nah tapi Pak, mohon nanti kiranya kalau prosesi perekaman sedapat mungkin anaknya menggunakan baju sekolah ya. Nah, tolong dikondisikanlah untuk 8 kali pertemuan, untuk 8 kali video, peserta Bapak itu pakai seragam sekolah. Tentunya kalau level SMP seragamnya sama lah ya kan. Level SMA juga seragamnya sama. Begitu Pak? Boleh. Ya. Nah ini kenapa? Karena kalau Bapak Ibu harus, Bapak yang nggak punya sekolah harus mencari sekolah, itu prosesnya agak panjang. Berarti butuh perizinan gitu. Nah kalau memang kita punya kelas misalnya, ya kelasnya ruang 3x3 juga nggak apa-apa. Ya, siswanya 10 orang nggak apa-apa. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin sudah menjawab Pak? Pertanyaan pertama sudah Pak. Yang kedua untuk sesi pertama ini waktunya Oh iya, sampai ya beda Pak. Ya sebentar, lupa saya. Bapak Ibu mohon dimengerti
untuk PKM sesinya itu bukan 2 minggu ya Pak ya, sesinya 1 minggu. Ya, itu. Jadi besok masih ada hari Jumat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa yang belum bisa mengambil video perekaman ya. Karena di situ ada batas waktunya. Karena minggu depan Bapak Ibu sudah harus praktek lagi untuk video yang kedua. Ini RPP yang kedua kan ini ya. Ini 1A, 1B. Jika memang Bapak Ibu, Pak, nggak mungkin Pak, ini kan cuma sehari besok, nggak mungkin saya merakam sehari itu 2 kali. Ya bolehlah, hari Senin boleh nanti diinikan. Ya, yang tugas 1A, 1B masih fleksibel lah Pak ya. Jadi masih boleh Pak. Tapi memang dia sesinya itu per minggu Pak. Ya, gitu. Oke, Pak. Saya lanjutkan ya. Ya, terima kasih Pak Andik. Oke, siap. Bapak Ibu, selain dalam proses praktek di lapangannya tadi, Bapak Ibu memvideokan, Bapak Ibu juga harus mencari teman sejawat. Nah, ini sebagai supervisor 2. Nah, jadi supervisor 2 itu tugasnya apa? Mengobservasi pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian membantu Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran. Maka di sini di poin sesi 1 ini ya, C, menyusun dan mengunggah lembar pengamatan atau lembar observasi pembelajaran 1A dan 1B. Kemudian menyusun dan mengunggah hasil refleksi. Nah ini siapa yang membantu? Yang membantu adalah supervisor 2. Siapa supervisor 2? Adalah teman sejawat Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan. Bu Mailasari, silakan. Oh ya, sebenarnya saya ingin bertanya yang tentang sebelumnya, Pak. Oh, Mungkin boleh, agak boleh, sedikit ini saya. silakan. Ya, nah, yang saya tanyakan adalah untuk tugas 1A adalah praktek keterampilan bertanya. Ini maksudnya keterampilan bertanyanya itu dari muridnya atau bagaimana ya, Pak? Baik. Sama yang keterampilan kalau penguatan kan berarti dari kita ya, Ya. apa yang jadi guru ya untuk memberikan penguatan. Nah, kalau untuk keterampilan bertanyanya bagaimana ya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama 40 menit itu kan kita isinya tidak hanya memberikan materi ya, Pak. Kalau saya sendiri sih ada memberikan kesempatan mereka menulis, terus mengerjakan latihan. Jadi dalam waktu 40 menit ini kan berarti kan mencakup dengan latihan anak-anak ya Pak, latihan soal, latihan menerangkan gitu ya. Itu Ya. apakah kita rekam semuanya termasuk mereka mengerjakan latihan gitu Pak? Sudah saya rasa itu aja Pak, cukup. Terima Baik. kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik dari Bu Mai. Jadi Bapak Ibu, proses pembelajaran itu diawali dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi dalam RPP Bapak Ibu itu harus tergambar ya kegiatan awal itu apa, pembukaan itu seperti apa, ya kegiatan inti seperti apa, kegiatan penutup seperti apa. Jadi yang Ibu tanyakan tadi ya tetap dilakukan. Apakah si anak dikasih tugas, kemudian dia mengerjakan, ya itu tetap direkam selama proses pembelajaran 1 JP itu. Jadi kalau konsep pembelajaran itu ya harus lengkap, ada kegiatan pendahuluan atau pembukaan, ya mulai dari mengucap salam, mengabsensi misalnya, memberikan apersepsi misalnya, kemudian masuk dalam kegiatan inti, Ibu kasih apa, ya, kemudian di kegiatan penutupnya. Nah seperti itu ya. Nah
Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang lain, apakah keterampilan yang ingin dipraktekkan ini dilihat keterampilan dari pihak mana? Keterampilan dari pihak guru, ya. Bagaimana nanti dalam proses 40 menit itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu kan ada dua ya, keterampilan dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Jadi dari kita, nanti cara merekam videonya satu arah aja Bapak Ibu. Misalnya dari arah belakang, Bapak Ibu pakai tripod atau apa begitu ke arah depan. Ya, satu arah aja, nggak usah videonya bergerak kemana-mana. Jadi mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran nanti satu arah saja, ya, yang bisa menangkap semua keadaan kelas itu, gitu, ya. Jadi nggak usah videonya bergerak gitu. Kalau videonya bergerak kan berarti minta tolong sama orang lain, gitu kan. Tapi kalau dari satu angle saja, mau dari samping atau dari belakang gitu, itu bisa satu arah saja. Nah gitu ya Bu Mei. Jadi keterampilannya ya keterampilan kita, keterampilan bagaimana kita bertanya, bagaimana kita memberi penguatan, reinforcement, begitu ya. Nah itu Bu Mei. Sudah menjawab belum Bu Mei? Sudah Pak, baik terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya Aswar Rusdi Pak, mau nanya. Oh ya Pak Rusdi. Itu berarti untuk praktek yang RPP 1A dan 1B itu jadi satukah videonya atau dibagi dua Pak? Dua Pak, dua video Pak. Masing-masing 40 menit Pak ya? Atau? Iya betul. Karena kalau 40 menit itu kalau sesuai dengan JP Bapak loh ya. Satu JP kan 40 menit SMP Pak. Oh iya boleh ya. Soalnya kan saya nengok di Tuton itu Pak, kan diedit 15 menit. Berarti tak perlu diedit sekarang Pak, berarti ini Pak ya? Nggak usah lah Pak. Yang penting Google Drive-nya aja Bapak kirim. Kemarin saya tanyakan juga ke Kaprodi kita, apakah perlu diedit? Nah ya kalau takutnya mahasiswanya tidak semuanya bisa ngedit, nah, ya bolehlah Pak, nggak usah diedit juga nggak apa-apa. Nggak usah lah Pak diedit ya. Soalnya di soal di Tuton kan diedit 15 menit satu video kan Pak? Nggak apa-apa, kan linknya aja Pak, nanti biar jadi secara utuh aja. Jadi berarti pas RPP 1A dan 1B 2 JP lah Pak ya? Berarti masing-masing dibedakan ya Pak ya videonya ya Pak ya? Ya, maksudnya ketika 40 menit pertama saya buat video yang tentang keterampilan bertanya. Boleh. Terus video kedua kan kita buat tentang keterampilan memberi penguatan berarti Pak ya? Betul Pak. Masing-masing 40 menit. Siap Pak. Iya. Terima kasih infonya Pak. Iya. Topik materinya berbeda loh Pak ya. Masalah topiknya itu Pak berbeda ya Pak ya, misalkan berbeda. Tadi kan saya kita contoh. Ada 8 video Pak ya, berarti Pak misalkan video 1 tentang besaran satuan. Boleh. Video tentang pengukuran. Boleh. Terus nanti video 3 tentang suhu. Boleh. Tentang kalor, tentang berarti beda-beda Pak ya? Boleh. Ya. Pak, terima kasih Pak. Dan itu sebentar Pak. Tentang materinya Bapak Ibu itu harus menyesuaikan kondisi di lapangan ya. Kalau Bapak Ibu sekarang materinya tentang apa, ngikut materi itu ya. Oh iya Pak, berarti saat ini kan kami sedang masuk ke suhu. Oke, jadi suhu ya. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di lapangan. Iya. Cuma kan kalau SMP itu kan ada fisika, ada biologi Pak. Takutnya ini nanti ada sampai ke 8 video Pak. Gimana Pak? Berarti kita bagi-bagi saja Pak ya? Dibagi-bagi aja Pak, kan cuma gitu, satu Pak, JP Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Diusahakan Bapak Ibu ngambilnya videonya fisika ya Bapak Ibu. Jangan yang biologi, karena Bapak Ibu kan prodinya pendidikan fisika. Ya, oke. Silakan lanjut nih. Ada tadi, mohon maaf, ada yang ngomong. Ya, silakan Pak. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi terkait video sama RPP itu, kemarin itu waktu di hari yang kemarin saya itu pas-pas dengan topik
biologi. Saya tidak tahu ternyata yang harus mau diupload di video itu memang harusnya topik fisika. Kemarin itu saya masuk di sistem reproduksi untuk di hari hari Selasa, dan ini hari Kamis tadi saya masih tetap untuk yang topik RPP 1B. Masih tetap lagi yang untuk biologi, yang makanya untuk video itu saya ambil karena masih seputaran itu, menyesuaikan dengan yang dia sementara juga jalan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, yang selanjutnya saya juga ingin bertanya Pak, apakah kurikulum yang akan kami susun ini, RPP yang kami susun ini mengacu ke kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka Belajar? Dan ini juga Pak, saya juga menyampaikan saya tidak tahu ternyata harus hanya pakai menggunakan tripod untuk pengambilan video, karena perlakuan saya di RPP 1A sama 1B itu saya meminta teman guru untuk memvideokan saya. Jadi kira-kira bagaimana, mohon solusinya Pak? Baik Bapak. Jadi gini Bapak, saya bicara tadi dalam tataran ideal. Diusahakan materinya adalah materi fisika. Namun dalam kenyataannya ternyata materi fisika ini karena IPA ya, itu gabungan antara biologi dengan fisika. Itu bagaimana? Ya sudah, lanjutkan saja Pak materi Bapak biologi. Ya kan? Oh iya. Karena kurikulum Bapak di sekolah saat ini sedang pada materi biologi. Yang penting adalah kesesuaian antara RPP dengan videonya. Jangan sampai RPP-nya nanti materi tentang pengukuran, Bapak videonya tentang reproduksi, nggak nyambung, ya itu nggak boleh, ya. Kan di sini intinya sebenarnya bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan keterampilan bertanyanya dengan materi apapun sebenarnya tidak masalah. Nah, karena ini kondisi lapangannya Bapak Ibu kan IPA ya, kalau fisika semua kan gampang urusnya. Karena IPA ini ada juga nanti materi kimia gitu. Jadi ada keluasan di situ, Pak. Ini masih diperbolehkan. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian bicara tentang kurikulum. Apakah kami K13 atau kurikulum merdeka? Nah, sekali lagi jawabannya sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah Bapak Ibu. Clear ya, Bapak Ibu ya? Jelas sekali ya? Ya, clear Pak. Itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Bapak Ibu. Kemudian teknis pengambilan video. Kalau ada yang bantu, alhamdulillah, boleh. Ini kan masalahnya kalau nggak ada yang bantu. Kalau nggak ada yang bantu, ya sendiri itu pakai tripod, Pak. Itu tapi kalau Bapak ada yang bantu, ya bagus sekali. Silahkan, Pak. Boleh, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Oke. Untuk masalah pengambilan video itu berarti guru dengan siswanya nampak, Pak ya? Oh iya atau dong. Guru saja fokus ke guru, enggak ya? Semua nampak, guru siswa, Pak, ya? Guru siswa nampak. Ada interaksi antara guru dengan siswa, Pak. Iya. Terus ini nampaknya, Pak, yang 2 video itu yang tugas 1 ya, Pak ya? Iya. Tugas selanjutnya cuma 1 video, saja. Pak ya? Iya, Pak. Terima kasih, betul. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu tugas minggu pertama ini memang berat, Bapak Ibu. 2 video langsung. Nanti ke belakangnya ringan. Ini nampaknya seperti PPL, Pak ya? Ya memang PPL, Pak. Iya, kalau itu PPL, Pak. Kalau di universitas kan PPL. Saya kan dulu pernah kuliah, Pak. Tahun 97 udah kuliah. 2002 skripsi enggak saya kerjakan. Astaga, lulus Bapak. Harusnya kalau dikerjakan skripsinya udah selesai itu. Udah, Pak. Itulah. Oke. Anak-anak Rocky Gerung, Bapak. Iya. Oke. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jelas ya. Selanjutnya ini ada raise hand ini. Bu Kartika. Silakan Bu Kartika. Bu Kartika. Ya Pak. Silakan. Di sekolah kami ya Pak, kebetulan mengenai kurikulum sebenarnya tadi sudah terjawab oleh Bapak.
kalau kurikulum yang kami gunakan kan kurikulum Merdeka, Pak. Jadi kemungkinan nanti format-format RPP-nya sudah pakai CPAPP. Sudah dikonfirmasi kan tadi boleh sama Bapak. Boleh, Tapi boleh. Pak, di sekolah kami kan sedang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih Pak. Ya, Kalau P5. menurut Bapak, kan P5 itu kan lintas mapel ya Pak ya. Kebetulan saya juga ada mengisi materi saya fisika. Kebetulan SDGs, Sustainable Development Goals, masih masuk ke dalam materi fisika juga. Itu ada di kelas 10. Bagaimana kalau misalnya boleh tidak kalau saya pakai itu, tapi kondisi suasananya P5 Pak, gitu. Tapi tetap saya buatkan RPP dan simulasi kelasnya gimana Pak? Kalau untuk kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, yang dikumpulkan videonya adalah video pembelajaran di kelas ya, ataupun video pembelajaran di laboratorium. Jadi bukan pelaksanaan proyek P5-nya. Mohon maaf ya Bu ya. Itu ya Berarti Bu. saya mesti tarik anak-anak di kelas mata pelajaran saya untuk membuat, ya bukan simulasi sih, pembelajaran beneran. Karena kan saya sudah selesai nih kalau untuk intrakurikulernya, sekarang kan lagi P5, berarti saya sisipkan lagi ya Pak ke materi Iya. saya gitu ya Pak. Mohon disisipkan ya Bu ya. Ya. Jadi yang diminta di sini penekanannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengelola pembelajaran di kelas. Ya. Ya, dalam kurikulum Merdeka itu ada project sih sebenarnya ya, project based learning ya. Pembelajaran berbasis proyek. Ya. Nanti kalau memang Bapak Ibu mampu melaksanakan proyek, ya boleh. Namun ini ditekankan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di kelas gitu. Jadi di awal ini bagaimana kita melakukan proses pembelajarannya di kelas. Itu ya Bu ya. Jadi P5-nya ditunda saja dulu. Nanti untuk PKP gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti mohon dicermati, memang di sesi 1 itu ada 2 video dan hasilnya nanti Bapak Ibu menyusun dan mengunggah lembar pengamatan. Yang mengisi lembar pengamatan ini adalah supervisor 2 Bapak Ibu. Jadi dalam proses pembelajarannya harus ditemani oleh supervisor 2. Siapa itu supervisor 2? Adalah rekan Bapak Ibu di sekolah. Tentu diharapkan sesama guru fisika. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu ternyata guru fisikanya itu hanya Bapak Ibu sendiri, maka boleh mengambil guru yang serumpun, yang sesama MIPA, ya matematik, kimia, biologi, nah itu boleh, silahkan. Nanti tugasnya adalah menemani Bapak Ibu dalam mengisi lembar pengamatan pembelajaran. Dan itu Bapak Ibu harus dilaporkan ke UT melalui apa ini Bapak Ibu? Di sesi 1 ini ada formnya. Nah ini ya, ini form, nih, format surat kesediaan menjadi supervisor 2 atau teman sejawat senior. Nah ini wajib Bapak Ibu isi, nanti Bapak Ibu upload ya. Termasuk lembar surat rekomendasi kepala sekolah. Ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Surat rekomendasi kepala sekolah di mana Bapak Ibu bertugas. Nah, bagaimana dengan bimbel tadi? Ini masalahnya kan. Nah, yang bimbel tadi, mungkin rekomendasinya ya kalau bisa tetap dari kepala sekolah ya Pak ya. Itu kan hanya sekedar untuk pelengkap administrasi. Nah ini semua nanti harus dilaporkan karena apa Bapak Ibu sekalian, nanti ada muncul pembiayaan, honor, ya honor untuk supervisor 2. Ya, walaupun kecil ya adalah oleh UT itu disediakan. Nah ini ya. Nah mana lembar observasi itu? Ini Bapak Ibu.
Ini diisi oleh supervisor 2. Bapak Ibu download saja. Ini alhamdulillah adalah bentuk file Word. Jadi nanti bisa langsung diisi ya. Ini kalau di-download. Kan nanti di-download ini ya. Mana ini? Bapak Ibu nampak nggak lembar observasi yang saya download? Tidak, Pak. Oh tidak ya. Nanti saya stop share dulu kalau gitu. Stop share bagian itu, kemudian share lagi potnya. Nah ini Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini. Ini hasil downloadannya. Ya. Jadi bagaimana bagi kami yang sudah terlanjur praktek? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah memvideokan. Nanti suruhlah supervisor 2 itu nonton videonya. Ya. Kemudian checklist ini. Ini yang diisi. Misalnya nama mahasiswanya Ibu Kartika Indriati. Mata pelajarannya IPA pada pokok bahasan pengukuran misalnya. Kelas pengukuran itu kelas 7 ya. Kelas 7 misalnya. Kapan prakteknya? Dibuat tanggalnya di sini, pokok bahasanya apa. Namanya siapa? Nama pembimbingnya Budi gitu misalnya. Dibuat nomor HP-nya berapa ya. Nah, kemudian ini harus di checklist Bapak Ibu. Misalnya menyediakan pijakan atau keterampilan membuka pelajaran dalam pelaksanaan ada apa enggak? Ada, checklist, ada. Seterusnya. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, misalnya poin ke-11. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan tidak muncul. Apa keterangannya? Kenapa tidak muncul? Misalnya keterangannya adalah karena model pembelajaran yang digunakan adalah klasikal, bukan belajar kelompok misalnya. Ya. Kemudian di sini juga disimpulkan, disuruh buat kesimpulan. Secara umum pembelajaran yang dilakukan pada praktek 1A oleh Bu Kartika Indriawati sudah baik misalnya. Nah, ini tanda tangan. Misalnya tadi Bu Indriati dari Bogor ya. Bogor apa Depok tadi ya? Itu Depok, deh. Pak. Oh, Depok ya. Depok. Depok, tanggal berapa prakteknya? 2024. Nah, ini teman sejawatnya namanya siapa? Kalau dia PNS, kasih NIP-nya. Kalau dia yayasan, kasih NIP yayasan. Kalau dia nggak ada punya, kosongin. Nomor HP-nya masukkan. Dan itu harus ditandatangani kepala sekolah ya Bapak Ibu. Harus dengan kepala sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya. Tanda tangannya harus langsung atau boleh scan? Ya, misalnya Bapak Ibu punya tanda tangan scan, tempelin sini. Boleh Bapak Ibu ya. Nanti filenya semuanya ini harus dalam bentuk PDF. Jadi bisa saja kalau ini tidak perlu di print. Kalau Bapak Ibu bisa nuliskan di sini checklistnya, kemudian bisa di ini kan tidak perlu di print Bapak Ibu ya. Boleh menggunakan file dalam bentuk ini. Ini yang namanya lembar observasi. Nah ini harus ada nih lembar observasi praktek PKM ke-1A. Lembar observasi praktek PKM ke-1B. Jadi nanti ada 2 di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada yang resen nih. Ibu Mailasari, silakan. Terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya untuk yang rekan sejawat ya Pak. Ini kan selama 8 video. Haruskah satu orang yang sama atau bisa berbeda rekan Pak, tapi masih dalam satu rumpun ya? Terima kasih Pak. Ya, satu saja Bu, nggak usah banyak-banyak. Satu orang ya Bapak Ibu. Enggak,
Maksud saya gini Pak, jadi kan kadang nggak setiap hari ada gitu Pak guru yang sama gitu loh Pak maksud saya. Jadi misalkan pertemuan 1 ke 4 guru A, nanti ke 5 atau sampai ke 8 guru B gitu. Bisa nggak ya Pak? Atau memang harus gimana? Kaitannya dengan administrasi Bu. Kalau ganti-ganti nanti susah. Nanti honornya dikirim sama siapa? Itu. Baik Pak. Ya. Iya. Oke, selanjutnya Pak Azwar lagi, silakan Pak Assalamualaikum Azwar. Pak. Ah, ini mau nanya Salam. kan, Pak, yang di lembar ini kan Pak ada tanggal kan Pak? Misalkan kami ini kan saya ini minggu ini belum buat, rencana mungkin Senin atau Selasa. Itu tanggalnya sesuai kita praktek atau tanggal diambil di minggu itu Pak? Tanggal minggu ini ya Pak ya. Oh, jadi dibuat biarpun kita prakteknya minggu depan, tanggalnya dibuat minggu ini Pak ya. Iyalah, gimana lagi udah telat kan. Iya Pak, siap Pak. Ya. Saya membantu Bapak Ibu aja. Pak, siap Pak. Oh Pak, untuk yang anu Pak, apa itu yang tadi untuk supervisor tuh dikirimnya kemana Pak? Bapak Ibu kumpulkan dulu, nanti akan ada tempatnya. Oh siap Pak. Pokoknya dapatkan dulu ya. Nanti siap, saya Pak. kasih. Terima kasih Pak. Ya, ini untuk lembar observasi. Selanjutnya ada namanya lembar refleksi, Bapak Ibu. Ini setiap pembelajaran harus dibuat. Saya share kembali, Bapak Ibu. Nah, selain lembar observasi, Bapak Ibu dalam setiap akhir pembelajaran, Bapak Ibu wajib membuat lembar refleksi pembelajaran. Ini ada di e-learning UTACID, Bapak Ibu tinggal download saja. Ini misalnya, ini berarti ke 1A. Nah, ini tulisannya kan, 1A gitu ya. Nama, NIM, program studi, BJJ mana, tanggal pelaksanaannya mana. Refleksi komponen pembelajaran. Ini untuk mengisinya, Bapak Ibu, berdiskusilah dengan teman sejawat tadi. Ya, teman senior. Ya, untuk mengisinya. Contoh isiannya ada di modul, Bapak Ibu. Ya, saya lupa halaman berapa itu. Nanti dibuka saja ya. Contoh bagaimana mengisi. Misal, apakah kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan indikator yang saya tentukan? Indikator apa? Indikator pembelajaran. Ya, kalau Bapak jawab sesuai, tentu apa yang terjadi digambarkan. Kalau kurang sesuai, apa yang terjadi digambarkan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti gunanya selain untuk pemenuhan tugas setiap sesinya, gunanya untuk menyusun laporan akhir. Ya, itu. Jadi semua ini harus diisi Bapak Ibu. Ini namanya lembar refleksi. Diisi bersama-sama dengan observer. Ini nggak perlu tanda tangan memang Bapak Ibu. Ya, nggak perlu tanda tangan di sini. Boleh diketik Pak? Boleh. Ya, di paperless lah kita pakai ini saja. Tapi jangan salah di sini harus dikasih nama ya, 1A, 1B gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak Azwar lagi, silakan. Itu Pak, yang untuk tugas pertama berarti 2 lagi ya Pak ya? Setelah melakukan pembelajaran 1A, kemudian ke 1B. Untuk lembar pengamatan tadi juga 2 ya Pak ya? Iya. Siap. Terus lembar refleksi 2 juga Pak ya? Siap Pak. Terima Terus kasih, videonya Pak. juga loh Pak. Oh iya Pak. Nanti Bapak Ibu saya kirimkan lewat WA Group dan mungkin lewat email tadi Pak ini ya Rigo ya. Totalnya seperti apa? Nah ini Bapak Ibu. Saya sudah kumpulin tugas 1 Bapak Ibu itu formatnya seperti ini nanti.
Nanti ngumpulkannya dalam bentuk file PDF. Ini mana tadi? Hilang jangan-jangan. Nah, ini dia. Ini saya kirim ke WA ya, Bapak Ibu ya. Bagi yang belum tergabung dalam WA, mohon Bapak Ibu bisa segera bergabung dalam WA, dan hanya satu orang memang, Pak Rigo ya, Pak Rigo, karena memang belum punya WA. Sebentar, mana ini? Ini sudah saya buatkan rangkuman seluruh tugasnya Bapak Ibu. Ini sudah saya kirim, silahkan di-download dan dicermati supaya apa namanya nggak kececer ya. Nah ini Bapak Ibu, saya share kembali. Nah ini filenya sudah ada di WA Group kita Bapak Ibu. Inilah tugas-tugasnya, ada 8 item. Sekali lagi Bapak Ibu, yang di pertemuan inilah yang tugasnya banyak. Nanti minggu depan nggak banyak lagi. Ya. Ini ya. Nah, ini susunannya, mengingatkan ada 8 poin. Nanti Bapak Ibu gunakan saja ini, ya. Gunakan saja ini. Nah, ini ada 13 halaman, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tugas praktek 1A, 1B. RPP 1A untuk 1 jam pelajaran. Bapak copy di bawahnya sini. Kopikan, ya, RPP-nya seperti apa. Apakah dalam bentuk RPP atau dalam bentuk modul ajar? Silakan, ya. Diringkas-ringkas saja ya Bapak Ibu ya, nggak usah lengkap-lengkap niat lah. Ya, yang penting kan sebenarnya kalau kita bicara RPP itu yang penting ada identitas. Ya. Identitas RPP-nya, kemudian CP atau KD kalau K13, kalau Merdeka itu CP, kemudian dari KD atau CP itu diturunkan menjadi TP. Tahu TP ya? Tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu biasanya ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran itu terbagi 3. Kegiatan pendahuluan, misalnya 5 menit. Kegiatan inti, misalnya 20 menit. Kegiatan penutup, misalnya 5 menit. Jadi totalnya berapa itu? 40 ya. Nah, kan gitu. Intinya itu Bapak Ibu. Ya, dibuatlah di situ. Yang terakhir harus ada evaluasi. Nah, ini di-copy, dimasukkan bagian ini. Kemudian, nah ini praktek RPP 1A selama 1 jam pelajaran. Membuat video pelaksanaan pembelajaran ke 1A yang mengacu pada RPP ke 1A. Ya. Ini Bapak Ibu mau ya nggak usah lah diedit ya. Jadilah itu. Cukup semuanya aja, nanti nambahin kerjaan Bapak Ibu. Ya. Ya, langsung nanti boleh menggunakan YouTube atau Google Drive. Copy linknya di sini, ya, copy linknya di sini. Nah, linknya di copy di sini. Oke. Nah, kemudian, nah ini oh sudah ada lah, Masya Allah. Tinggal, oh tapi sayangnya ini ya Bapak Ibu ya, sayangnya ini gambar, ya. Nanti yang inilah yang tadi filenya taruh aja di sini. Ini gambar ini Bapak Ibu. Tanda tangan kanan kiri. Nah ini juga lembar. Oh ini kalau ini malah Word, yang ini gambar. Ya nanti diganti aja lah. Tadi tinggal download. Dah. Itu selesai 1A-nya. Kemudian 1B. Nah ini 1B. Nah. Selesai. Ya. Mudah-mudahan dengan digabung seperti ini, itu mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas 1A dan 1B-nya. Itu. Ada pertanyaan?
Pak Aswar? Tidak, Pak. Terpencet, Oh. Pak. Oh, saya pikir ada resen tuh ada pertanyaan. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Mohon izin, Pak. Ya, silakan Bu Sarah. Untuk pengumpulan tenggat video, apakah boleh berbarengan dengan pengumpulan sesi kedua? Ya, boleh lah Bu. Ada dispensasi lah untuk yang minggu Karena ini ya. untuk ya kebetulan hari Jumat sampai hari Senin saya harus praktek ke Bogor, praktikum fisika 2. Oke, ya ada dispensasi lah Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Boleh. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu tidak memanfaatkan dispensasi terus-menerus ya. Nanti mentang-mentang itu dispensasi terus. Nah, karena masalahnya LMS-nya itu ada kuncinya loh Bapak Ibu ya. Ada e-learning Bapak Ibu itu kalau tanggalnya sudah lewat, maka nggak bisa dibuka. Saya juga nggak bisa mengedit apapun begitu. Itu ditentukan oleh UT pusatnya begitu. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu menyelesaikannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Bapak Ibu tentang bagaimana melaksanakan praktek PKM-nya. Ada pertanyaan boleh. Sudah jelas ya berarti ya? Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Yang tadi kan video kita 40 menit ya Pak ya? Ya. Tadi pun ada sempat kawan bertanya, cuma saya kurang mendengar. Di 40 menit kan ada siswa itu mengerjakan soal. Apakah itu tetap di video juga, nggak masalah Pak ya? Ya nggak apa-apa Pak, pokoknya semua aktivitas. 40 menit, siap Pak. Semua aktivitas Pak ya, siap Pak. Ya, semua aktivitas Bapak dalam 40 menit itu Bapak rekam lah. Siap Pak. Boleh. Siap Pak, terima kasih. Silakan Bu Maila Sari. Bapak mohon izin, tadi saya sedikit terlewat tentang supervisor ya Pak, supervisor 2. Saya sedikit kelewat untuk perekaman pada saat praktek ya Pak. Pada saat praktek, apakah supervisornya itu harus standby di ruang kelas atau tadi saya cuma dengar sepintas ya Pak, masuk apa dia hanya melihat dari hasil video yang kita kirimkan saja ya Pak? Maksudnya yang video yang kita buat tuh si supervisor 2-nya itu dia observasi dari situ, apakah harus hadir di ruang kelas? Itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, konteks tadi saya menjelaskan ada 2 konteks ya Bu ya. Konteks yang pertama, nanti Bapak Ibu saat praktek harus ditemani oleh supervisor 2. Maknanya supervisor 2 itu ada di kelas. Karena dia akan mengobservasi secara langsung. Itu konteks pertama. Konteks kedua, tadi ada pertanyaan, Pak, saya sudah merekam video untuk tugas 1A dan 1B. Tapi supervisor 2-nya belum ada. Bagaimana Pak untuk mengisi lembar observasi? Maka si observer 2 silahkan melihat pembelajaran Bapak Ibu hasil dari rekaman. Jadi tak perlu mengulang pembelajaran. Itu konteksnya Bu Mai. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak, baik. Berarti kalau misalkan belum terlewat, tetap harus hadir di ruang kelas ya Pak? Nggih, benar sekali. Oh ya, matur suwun Pak, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya.
Saya lanjutkan overview dari mata kuliah kita. Ya, ini mata kuliah kita. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dipotong ya. Saya overview saja. Jadi mata kuliah kita ini Bapak Ibu berkaitan nanti dengan mata kuliah PKP. Ya. Kalau PKM itu singkatan apa? Bu Kemampuan mengajar. Sarah, Bu Sarah Nur Aisyah. Coba. Saya panggil dulu nih. Bu Sarah, bisa merespon saya Bu Sarah? Iya, Pak. Nah, apa singkatan PKM, Bu? Pemantapan kemampuan mengajar. Kalau PKP? Pemantapan Kemampuan apa ya, Pin? Profesi. Profesional. Ya, itu ya. Kasih Bu Sarah. Ini cuman sekaligus ngetes saja Bu Sarah masih ada enggak gitu ya. Ternyata masih ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti mata kuliah ini akan memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu saat akan melakukan PKP. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya ada di bagian tujuannya. Nah, kalau PKM itu fokusnya pada keterampilan dasar mengajar, sementara kalau PKP perbaikan dan penanganan. Ya. Perbaikan dan penanganan masalah pembelajaran. Izin sebentar Bapak Ibu ya, saya terima. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini memang jam menjemput sekolah ini anak saya jam 4 baru keluar. Ya, saya lanjutkan ya. Nah ini, nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengambil mata kuliah PKP, nah ini nanti selain Bapak Ibu punya kemampuan mengajar, juga perlu nanti melakukan perbaikan. Nah, oleh karenanya pada PKM ini diharapkan sekali Bapak Ibu mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar. Itu harapannya. Sehingga nanti pada saat PKP Bapak Ibu nggak kesulitan gitu. Ya. Oke, yang lain-lain saya pikir tidak ada masalah ya. Nah, nih. Jadi, ini karena saya lihat ada beberapa yang mungkin masuknya terlambat tadi dalam penjelasan saya di awal. Ini saya menggunakan slide PPT biar lebih jelas. Bapak Ibu, dalam mata kuliah
PKM, Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan secara webinar ya sebanyak 4 kali pertemuan ya, yaitu pada pertemuan 1 kali ini, pertemuan 3, kemudian pertemuan 6, dan pertemuan 7 ya Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan untuk prosesi webinar ini ya. Biasanya kalau di pertemuan 7 itu yang dibicarakan adalah teknis ujiannya sekaligus pembuatan laporan. Ya. Nah ini. Kemudian mahasiswa mencari supervisor 2, formatnya sudah ada pada sesi 1. Silakan nanti di-download, penuhi semuanya. Ya. Ini. Nah, ini saya kira nggak ada masalah, aplikasinya Microsoft Teams, nanti linknya akan saya upload dalam sesi-sesi yang bersangkutan. Nah ini, dan jangan lupa semua tugas Bapak Ibu wajib di-upload di sini. Ya, jika Bapak Ibu tidak, walaupun Pak saya sudah ngerjain loh tugas 1 saya udah selesai, tapi ternyata Bapak Ibu nggak upload di sini, ya. Nanti yang diupload filenya PDF ya Bapak Ibu ya, biar ukurannya kecil. Kalau Word biasanya ukurannya gede, ya. Tuh, Bapak Ibu sudah ngupload gitu, belum ngupload tapi udah ngerjain, pas tanggalnya sudah lewat, nah, itu mohon tidak terjadi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jumlah RPP yang dibuat untuk fisika ya itu ada 10 RPP ya Bapak Ibu ya. Pak tadi 8 ya. Bapak bilang tadi 8, kok ini 10, mana yang benar kan gitu pertanyaannya. Ini komponennya Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu bisa membuat RPP atau modul ajar 4 buah yang materinya teori, 4 buah yang materinya berupa praktek atau praktikum. Itu diharapkan. Loh Pak, untuk semester ini nggak ada lagi praktikumnya, ya nggak apa-apa, berarti yang ada aja gitu. Ya, fleksibel aja kita ngikuti aja. Nah nanti Bapak Ibu yang RPP 1, 2, dan 2 RPP itu untuk prosesi ujian. Ujiannya di mana? Ujiannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dengan siapa? Ya dengan supervisor 2. Makanya Bapak Ibu supervisor 2-nya carilah supervisor 2 yang bisa membimbing Bapak Ibu. Jangan cari supervisor 2 yang menyulitkan Bapak Ibu. Ya. Nih. Nah, nanti pengujinya siapa? Supervisor 2 dan supervisor 1 atau pembimbing 1. Saya Bapak Ibu. Ya. Tuh. Loh, Pak Andi ngujinya lewat apa? Lewat video. Nah, gitu kan? Berarti videonya nanti 8 plus 2. Gitu. Jadi 8 latihan, 2 ujian. Nanti saya menilainya lewat video. Karena nggak mungkin saya pergi ke mana Gorontalo, dari ke Kalimantan Barat. Ya nggak mungkin Bapak Ibu ya. Nanti begitu. Nah, apa yang pola pengerjaan tugasnya? Nah, begini Bapak Ibu. Jadi mulai start minggu ini, Bapak Ibu harus segera menyusun RPP. RPP itu didiskusikan dengan siapa? Dengan supervisor 2. Kemudian dilaksanakan dengan pengamatan supervisor 2 dan divideokan. Kemudian direfleksi.
Selesai, masuk RPP 1B. Begitu seterusnya. Ya, sampai dengan 8 RPP, Bapak Ibu. Nih, beginilah. Berarti nanti nyusun sendirian, diskusi 1, pelaksanaan 1, refleksi 2. Berarti ini ada ketemu dengan supervisor 2 setidak-tidaknya 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena Bapak Ibu ditemani oleh supervisor 2, tentu saya harus tahu benar nggak ditemani oleh supervisor 2, gitu ya. Nah, untuk membuktikan Bapak Ibu ditemani oleh supervisor 2, maka Bapak Ibu sekalian ada namanya format pembimbingan. Mana itu format pembimbingannya? Ini, download saja di sesi 1 pada judulnya itu Form Jurnal Pembimbingan dengan Teman Sejawat. Nah ini, setelah saya download bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini 1 RPP paling tidak 3 kali pertemuan. Ya, misalnya hari apa yang sudah lewat ya dibuat sajalah gitu ya. Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 apa kegiatannya? Diskusi penyusunan RPP 1A dan 1B. Hasil komentarnya apa? Ini tujuannya perlu diperbaiki, misalnya tanda tangan mahasiswa, tanda tangan supervisor 2. Kemudian hari Rabu misalnya. Apa kegiatannya? Melakukan praktek 1A dan 1B. Apa komentarnya? Tuliskan tanda tangan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini sifatnya wajib. Jika laporan Bapak Ibu tidak ada lembar ini, maka laporannya dikembalikan. Banyak sekali Pak adminnya. Betul. Jadi banyak sekali administrasi yang harus disiapkan Bapak Ibu. Ya. Dan semua itu sudah dituangkan dalam sesi 1. Baik Pak Azwar, ada pertanyaan Pak? Iya, Assalamualaikum Pak. Itu tadi Bapak bilang kan, untuk 1 RPP berarti 3 diskusi kali. dengan supervisor 2. Jadi kalau kita kan 10 RPP ya Pak ya? Iya kan 8 Pak, 8 Pak. Oh, yang 2 enggak, berarti yang ujian enggak masuk Pak ya? Yang 2 itu nanti Bapak bikin sendiri menurut versi Bapak yang terbaik. Kemudian nanti supervisor 2 itu sebagai penguji, Pak. Oh, siap, Pak. Jadi 3 dikali 8 24 nomor berarti, Pak ya? Ya. Ya, berarti yang ujian nih tadi tuh sempat terpotong saya, Pak. Untuk yang RPP ujian tuh bagaimana, Pak? Kalau RPP ujian itu nanti di akhir, Pak. Itu nggak perlu masuk dalam laporan, Pak. Jadi ya, Pak. hanya sebagai untuk pengambilan nilai ujian. Nanti saya jelaskan, Pak. Oh, siap. Saya belum selesai. Oh, keduluan, Pak. Matur suwun, Pak. Bertanya. Saya baru menjelaskan sampai pola pengerjaan tugasnya, Pak. Ini Pak. Tugasnya 1 sampai 8. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya pekerjaannya itu nggak banyak, tapi karena berulang dan kalau Bapak Ibu tumpuk, nah itu banyak sekali. Nanti ada yang ketinggalan, makanya nggak boleh ditumpuk. Minggu pertama 2, nanti minggu kedua 1. Jadi minggu ke-6 itu sudah selesai, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa penilaiannya? Nah ini penilaiannya. Komponen penilaian. Ini semua ada di modul PKM ya Bapak Ibu. Ini saya hanya merangkum saja. Nilai pembimbingan PKM terdiri dari 5% kelengkapan tugas. Jadi mulai dari tugas 1A, 1B,
sampai dengan tugas RPP ke-8. Nah, ini 5%, nanti dikumpulin. Kemudian ada nilai partisipasi, Bapak Ibu. Ini partisipasi itu diambil dari mana? Kehadiran Bapak Ibu setiap sesi minggunya. Maka Bapak Ibu jangan lupa setiap minggunya mengakses e-learning-nya ya. Karena di situ ada absensinya. Jangan lupa diklik absensinya. Misalnya Bapak Ibu mulainya tanggal 14, nah, tutupnya tanggal hari Minggu misalnya. Pokoknya diklik aja kehadiran itu, ya. Jangan tidak. Itu nanti menyumbang 5%. Kemudian nilai praktek pembelajaran. Nah ini nilai praktek pembelajaran ini diambil dari mana? Dari 8 prakteknya Bapak Ibu. 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua komponen tadi, 4 komponen tadi diambil semuanya, kemudian dirata-ratakan. Jadi bisa jadi mungkin Bapak Ibu terlupakan tugas ketiga misalnya, belum buat. Jadi nanti tetap dibaginya 8 nilainya Bapak Ibu. Karena 8 kali praktek. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dapat nilai 100 tapi cuma 1 dibagi 8, ya sudah habis nilainya. Itu ya. Nih 20%. Kemudian ada nilai ujian praktek. Nah ini yang ditanya Pak Aswar tadi. 2 RPP itu, Bapak, Ibu sekalian, itu digunakan untuk nilai praktek ujian. Nah, nanti nilai praktek ujian akan saya jelaskan ya, Bapak, Ibu, kalau sudah mendekati fase-fase ujiannya. Kalau belum, nanti di pertemuan 6 deh saya jelaskan. Kalau sekarang nanti Bapak, Ibu malah bingung. Nanti nggak usah dipikirkan ujiannya. Pikirkan praktek 1A dan 1B. Nah, gitu ya. Nah, kemudian komponen ketiga, Bapak Ibu, ada nilai laporan. Nah, ini 30%. Nah, Bapak Ibu, diharapkan, ini Bapak Ibu kan sudah masuk ke web ini ya, sudah menyisakan waktu 2 jam. Jangan sampai mengulang Bapak Ibu. Karena kalau mengulang itu bayarnya mahal. Kalau tidak salah 700.000. Mana mengulang juga pekerjaannya lagi, mengajar lagi, direkam lagi. Itu usahakan Bapak Ibu tidak mengulang ya. Karena kelulusan mata kuliah ini minimal B, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat B- itu enggak lulus. Ya. Nilainya dari mana? Ya dari sini semua Bapak Ibu. Tidak ada diambil dari lain-lain. Nilai itu diambil dari inilah Bapak Ibu komponennya. Ya. Jadi sangat tergantung sekali dengan kemampuan Bapak Ibu melakukan praktek di lapangan. Jadi nggak ada istilahnya campur tangannya nanti. Ujian tertulis nggak ada. Jadi di sinilah. Ya gitu ya Pak Aswar ya. Mudah-mudahan yang ditanyakan tadi sudah terjawab ya. Jih Pak, matur suwun. Ya. Bapak Ibu yang lain masih jika ada Bapak Ibu. Ini nanti rekamannya ada di link kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengakses rekamannya, ditonton ulang. Baik, Pak Roni Bahudin, silakan Pak Roni. Ini tadi kan kata Bapak untuk nilai partisipasi itu absen di e-learning Pak ya? Betul Pak. Tapi di sesi 1 ini saya lihat nggak ada untuk absensinya Pak. Masa Pak? Saya aja lihat ada Pak. Nggak tahu Pak ya kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau di saya lihat nggak ada. Sama Pak, saya dengan Pak Roni, tidak ada Pak. Oh gitu? Iya. Kalau Pak, di saya juga di topik daya juga nggak ada Pak.
Soalnya saya sambil buka juga ini, Pak. Oke, kita buka. Sama-sama kita buka ya. Kalau yang saya jelasin ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Baik. Ini saya stop kalau gitu. Saya akan share di e-learning Bapak Ibu. Oke, ini ya. Nah, ini semuanya ada di sini ya Bapak Ibu, filenya. Ini jurnal bimbingannya tadi ya. Ini file pengumpulan tugasnya Bapak Ibu, bisa download di sini. Ya, tinggal template-nya ini dipakai, selesai. Nanti upload-nya di sini. Oke, absensi. Tuh. Oh iya ya. Oke, Bapak Ibu, nampaknya absensinya digantikan dengan diskusi Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti mengisi diskusi ini ya. Nih, nampaknya absensinya diganti dengan diskusi. Nah, ini diskusi 1. Ini sudah ada beberapa rekan-rekan kita menjawab. Ya. Misalnya Bu Insani, ya, Pak Rizal, Pak Taufik. Nah, ini digantikan dengan diskusi Bapak Ibu. Jadi jangan lupa mereplay diskusinya ya di sini. Pertanyaannya adalah diskusikan hal-hal yang kurang jelas terkait dengan keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu menjelaskan keterampilan bertanya dan penguatan seperti apa. Di replay di sini. Sudah biasa lah ya, saya yakin. Nah, nanti akan muncul misalnya Insana Manuputi 15 Oktober jam 8.12 AM. Nah, dari sini diambil presensinya, sepertinya begitu. Karena kemarin petunjuknya diharapkan semua mahasiswa dapat melakukan diskusi. Nah, itu aktivitinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap, ya. Pak. Jadi tidak ada absensi seperti mata kuliah ini. Misalnya saya yang mata kuliah kedua ya Bapak Ibu. Ini ada absensinya. Nah ini misalnya. Ini kehadiran. Ini ternyata kehadirannya digantikan dengan diskusi. Jadi silakan Bapak Ibu aktif di bagian diskusi. Kemudian aktif mengupload tugasnya. Nah, ini. Tugas praktek 1. Ini webnya, link webnya. Oke, yang lain mungkin silakan Bapak Ibu. Oh ya Pak Roni tadi sudah ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira melaksanakan webnya, apa PKM-nya? Aman ya? Insya Allah aman, Pak. Insya Allah. Dijalani, Pak. Jangan Iya, dipikirkan, kita jalani. Kalau dipikirkan enggak jadi. Kalau dipikirkan enggak bakal jalan, Pak. Betul, Pak. Kalau hanya dipikirkan aja nggak jalan. Tapi harus dikerjakan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ini alhamdulillah nambah 10 orang nih. Tadi yang belum kenalan kayaknya Bu Rizky Wijayanti. Mana nih Bu Rizky ini? Halo Bu Rizky. Mic-nya masih mati, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijayanti. Saya di Mojokerto, Jawa Timur.
Mojokerto, Jawa Timur. G. Itu tetangga saya berarti, Bu. Oh iya. Bapak mana Bapak aslinya? Saya Kediri, Bu. Oh Kediri ya. Salam Tapi kenal Bapak. dulu, sekarang tinggalnya di Bengkulu, Bu, Sumatera. Oh iya. Ya, kalau numpang lahir aja, Bu, di Kediri. Ya, Bu Rizky sudah tugas, sudah dinas? Sudah Pak di SMP Islam Brawijaya, Oh, Mojokerto. Mojokerto. Nah, ngajarnya tentu IPA ya, berarti ya. Iya, Pak. Jadi bisa praktek lah ya tentang PKM-nya ya. Insya Allah bisa ya. Ada pertanyaan Bu Rizky? Sudah, enggak ada. Sudah paham Pak. Alhamdulillah. Sudah paham ya. Kalau praktek webnya minggu depan jam 2 bisa ya Bu ya? Karena ada permintaan teman kita yang dari Indonesia Tengah. Nanti kemalaman. Mereka kalau sekarang udah 5:30. Bisa ya? Oke. Bisa. Sepertinya ada lagi nih yang belum kenalan ini. Karena sudah 11 orang. Yang belum dipanggil? Belum sempat saya panggil. Oh ini Pak Taufik. Ya, Pak Taufik Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ya Pak, saya dari Samarinda Pak, Kalimantan Timur. Oh Kalimantan Timur. Tadi ada temennya yang dari Kalimantan Barat loh Pak. Oh siap-siap Pak. Ya. Kalau Timur nih berarti Indonesia Tengah ya? Ya, waktu. Oh. Sudah malam juga di situ. Pak Aswar tadi ya, yang dari Kalbar ya. Dari Kalbar Pak, Ketapang Kalbar. Oh, siap Pak. Nanti ini aja diskusinya bisa ke Kalimantan Barat, jauh juga ya. Jauh Pak, Kalimantan Pak. Tidak macam di Jawa Pak. Dekat IKN nggak ini berdua nih? Kami jauh, mungkin beliau Pak Topik kali. Kalau saya ya kurang lebih 2 jam lah Pak dari Samarinda lewat jalan tol. Sebentar lagi jadi ibu kota negara itu Pak. Kalau kami bisa sehari semalam Pak. Iya benar ya. Barat ke IKN masih jauh kan. Kalimantan luas sih. Saya beberapa kali dinas ke Kalimantan, Banjarmasin, ya, nah itu ya lumayan naik pesawatnya. Jauh. Siap. Pak Taufik sudah mengajar Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Di jenjang apa SMK Pak? Swasta Pak. Oh SMK, oh iya. Bapak yang cerita hidrolik tadi ya? Iya betul Pak. Iya betul Pak. Ya. Itu mungkin nanti untuk RPP saya Pak menyesuaikan bisa Pak ya? Boleh Pak, boleh. Karena saya ngajarnya ya itu tadi, bukan ke fisika saya ngajarnya kebetulan. Tapi ini disesuaikan aja Pak ya dengan fisikanya gitu. Siap. Bisa kan ya? Mudah-mudahan bisa Pak. Karena tapi kan di hidrolik kayaknya bisa nyambung itu masih Pak. Ya itu kalau fluida, hidrolik kan? itu di fluida biasanya Pak. Ya, nanti di ini aja apa disesuaikan kan? Karena nanti Bapak itu keluarnya sarjana pendidikan fisika loh Pak masalahnya Pak. Siap Pak, betul. Ya. Iya. Betul. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan Pak Taufik? Alhamdulillah cukup aja dulu Pak. Nanti yang penting kita nanti jalankan tugasnya dulu semampu. Baik, semampunya nanti Pak. Bapak Ibu, karena di sesi 2 itu kita nggak ada web ya Bapak Ibu. Nanti optimalkan diskusinya di di WA group boleh atau di SMS pesan di e-learning ya Bapak Ibu ya. Siap. Boleh menggunakan jalur itu. Tapi kalau pesan tuh memang responnya tidak secepat WA ya, karena WA itu langsung muncul di HP saya. Tapi kalau di SMS tuh di pesan di e-learning kita itu ya nunggu saya buka dulu baru bisa. Tapi aktivitasnya tolong diskusinya ya, ini paling tidak ada 10 lah ya. 10 berarti 4 orang lagi yang belum tergabung. Itu
salah satu aktivitasnya itu menjadi komponen penilaian ya di diskusi ya, di diskusi mohon dapat merespon. Mohon tidak mengcopy ya Bapak Ibu ya, mengcopy jawaban temennya gitu ya, dari atas dicopy lagi ya, nggak usah ya. Jadi harus harus di-create sendirilah. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini zamannya artificial intelligence ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya kayaknya kalau masalah AI itu. Nah itu apapun yang kita tanya, insya Allah AI bisa jawab gitu kan. Namun apakah jawaban itu benar atau tidak, nah itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. AI itu hanya pendamping. Ya. Jadi ada hati-hati maksud saya, karena saya lihat Bapak Ibu ini rata-rata ngambil 7 mata kuliah ya. 7 mata kuliah, ada fisika kuantum gitu ya. Itu berat sekali fisika kuantum. Ada listrik mana gitu ya. Wah, ada itu. Saya lihat, wah ngeri-ngeri mata kuliah Bapak Ibu nih. Yang ringan ini cuma PKM aja kayaknya ini ya. Ya Bapak Ibu ya. Ringan Pak, tapi laporannya luar biasa ya praktiknya. Iya, yang ringannya yang hanya prakteknya cuma PKM aja. Yang lainnya berpikir berat nih. Karena Bapak Ibu, saya juga dosen ya. Saya dosen di program studi pendidikan fisika, Bapak Ibu. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ya, jadi tahulah betapa beratnya mata kuliah yang Bapak ambil pada semester ini ya. Berat-berat semua. Lihat dari laporannya, wah ini ngambil mata kuliahnya lumayan juga. Tapi nggak apa-apa, tadi kita jalani sajalah kan gitu ya. Ada lagi yang belum dipanggil? Tadi Bu Rizky sudah, Pak Taufik sudah. Sepertinya itu ya yang belum. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang pelaksanaan PKM atau hal-hal yang mungkin saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak nanti kita tanya aja sama Bu Widi ya. Nah, Bu Widi kan sebagai ketua prodi kita di pendidikan fisika. Kita tanya sama beliau. Bapak Ibu, di sini ada yang udah S1 kedua, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oh, belum, Pak. Ya, belum Pak, ya? saya, Pak. Bu Kartika, S1 Ada, kedua? Pak. Saya kebetulan ekonomi, Pak. Yang pertama akuntansi. Oh, iya. Ya. Kalau saya nyaris, Pak. Nyaris ya, Pak Aswar ya. tahun 97 kuliah, tahun 98 kebanyakan demo. Oh, 98. 97 kalau masuk. 98 kakak tingkat saya, Pak. Saya kuliah itu angkatan 99, Pak. Saya 97, Pak. Di Oh, waktu 97. itu masih IKIP Negeri Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Harusnya 2002 itu selesai, tinggal skripsi nggak ngurus. Oh, berarti Bapak ini anu ya. Ngulang, aktivis Pak. Ya. Hendak mengikut-ikut. 98 kan luar biasa, Pak. Betul. Tapi berkat 98 terjadi itu ya ada perubahannya. Ya, Bu Maila Sari. Ya, Pak. Gimana, Bu? Ada pertanyaan? Bicara, Silakan. Oh, enggak, Pak. Sorry. Oh. Ya. Ada mau merespon? Boleh, Bu. Silakan. Sekaligus cek jaringan ini. Kebetulan saya ambil S1 yang kedua kali, Pak, di sini, di UT. Yang pertama beda jurusan, Pak. Yang pertama apa itu, Bu? Jurusan saya akuntansi, Pak. Bulan lulus tahun 2019 kemarin. Oke. Jadi sekarang karena kebetulan mengajar, fisika. Ya, karena dapat mengajar di MTS, jadi saya ambil pendidikannya. Kalau yang akuntansinya kan bukan pendidikan ya, Pak, akuntansi profesi.
Iya, Betul, betul. segitu aja. Iya, mantap itu Bu. Ya. Nanti S1 kedua kan nanti kalau harapannya ketika Bapak Ibu sudah selesai itu ikut pendidikan profesi ya, profesi guru. Nah, itu program pemerintah kita sedang berjalan itu ya, untuk guru dalam jabatan supaya bisa tersertifikasi. Oh iya Pak, Ya. untuk PPG sendiri ya Pak, itu Ya. harus sudah lulus pendidikan S1 pendidikan ya Pak, baru bisa ikut PPG ya? Untuk PPG guru tertentu, dalam hal ini namanya guru tertentu ya Bapak Ibu, artinya posisi Bapak Ibu yang sudah mengajar tapi belum tersertifikasi, baik itu swasta maupun negeri, itu syaratnya adalah sudah S1. Nah, S1-nya itu harus sesuai dengan atau linier dengan bidang sertifikasinya. Misalnya, Bapak Ibu ingin sertifikasi fisika, maka Bapak Ibu harus lulus fisika. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu S1 pertamanya ada misalnya akuntansi, kemudian Bapak Ibu mau sertifikasi akuntansi, maka Bapak Ibu nanti ngajarnya di SMK, bagian akuntansi. Gitu. Itu Bu. Oh iya, baik Ya. Pak. Karena kan Terima kasih informasinya. vokasi sekarang itu kalau banyak. menunggu dari Kemenak agak lama ya Pak prosesnya. Kulan kan sudah memang di Ya Bu, sampai lanjut saat Bu. ini sudah 6 bulan. Ya? Iya, Ya lanjut. belum ada panggilan PPG lagi Pak. Ya, kalau Iya. Kemenak itu biasanya lama Bu. Tapi kalau di Kementerian Pendidikan itu kuotanya lebih besar daripada Kemenak. Nah, itu masalah kuota aja Bu. Kuota itu nanti berkaitan dengan gitu. pendanaan Bu. Mungkin dananya di Kemenak kan sedikit. Gitu. Iya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak informasinya. Ya, boleh. Karena kebetulan saya juga mengelola PPG di Universitas Bengkulu, Bapak Ibu, di Prodi Profesi Pendidikan Guru sebagai sekretaris juga. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore hari ini menambah penguatan bagaimana Bapak Ibu menjalankan PKN-nya ya. Jadi jika nanti ada masalah, jangan segan-segan Bapak Ibu. Kalau masalah itu sifatnya umum, maka ada baiknya Bapak Ibu berkomunikasinya lewat WA Group, karena supaya kita bisa menularkan kalau ada kasus yang sama dengan teman-teman, itu bisa diselesaikan seperti itu, gitu ya. Namun kalau masalah itu sifatnya pribadi, tentu masalah ini berkaitan dengan PKM ya Bapak Ibu ya. Bukan masalah yang lain-lain, misalnya masalah duit ya jangan tanya ke saya. Nah itu boleh berkomunikasi Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya adalah saya ingin Bapak Ibu sekalian itu sukses dalam menjalankan PKM-nya, jangan sampai mengulang ya. Nah, kalau mengulang itu biayanya cukup mahal ya, 700.000, belum lagi waktunya dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Nampaknya tidak ada Pak. Minta doanya, semoga kami kuat melaksanakan praktek ini Pak. Siap, enggak sulit Pak. Bapak itu kan prakteknya enggak berat lah kalau sudah mengajar. Untuk kami semua Pak, minta doanya untuk kami semua. Baik ya, kita mungkin foto bersama untuk sesi penutup Bapak Ibu. Bisa on cam kembali.
Kalau sebentar kan nggak susah anunya on cam-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengambil gambar sehingga bisa dikumpulkan di WA group supaya jadi bukti kita. Baik, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian perjumpaan kita pada sesi pertama. Dan kita akan ketemu lagi secara sinkronus pada sesi ketiga ya Bapak Ibu. Dan itu nanti saya sesuaikan. Kita tetap di hari Kamis, tapi pelaksanaannya di jam 14.00 untuk waktu Indonesia Barat, karena ada rekan kita yang dari Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Boleh live duluan Bapak Ibu, silakan. Bu Mai, boleh live?